Buruh internasional apresiasi kebijakan Prabowo. Pemerintah berencana bangun 100 gudang Bulog. Kejati Sumsel tetapkan 6 tersangka korupsi 1,6 triliun rupiah. Pengemudi taksi online tewas di tol Jagorawi. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya, Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali informasi pertama pemirsa, di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kerjasama dengan organisasi buruh internasional. Pernyataan itu disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima Sekjen ITUC di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh Internasional Louis T. Angel dan juga Sekretaris Jenderal ITUC Asia Pasifik Soya Yoshida di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 10 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan bahwa pertemuan itu menjadi ajang pertukaran pandang mengenai situasi ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di tingkat global. Selain itu, kedua pihak juga membahas pembaruan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia serta masukan dari ITUC terkait dengan kondisi tenaga kerja internasional. Sekretaris Jenderal dari International Trade Union Confederation. Pembahasannya apa? Ya tentang kondisi kerja Indonesia, kita update terkait dengan ketenagakerjaan. Kemudian beliau juga share terkait dengan kondisi internasional seperti apa, dan kemudian mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Indonesia dan juga menyampaikan beberapa poin yang penting harus sebagai masukan. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat dialog sosial dengan organisasi buruh, baik nasional maupun internasional. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, produktif, dan juga berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah resmi memperkenalkan langkah baru untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Melalui peluncuran sebuah buku yang berisi panduan keuangan sederhana bagi para pekerja migran dan keluarganya. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Mukhtarudin mengungkapkan, peluncuran buku saku ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman keuangan sejak dini bagi calon pekerja migran. Buku saku ini berisi penjelasan praktis tentang cara mengelola uang, serta pilihan investasi aman yang bisa dimanfaatkan pekerja migran dan keluarganya. Sementara Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani menyebut, edukasi keuangan menjadi bagian penting dalam perlindungan pekerja migran, karena banyak dari mereka yang belum memiliki pemahaman mengelola penghasilan dengan benar. Bersama dengan berbagai lembaga keuangan, pemerintah berharap program ini dapat membantu pekerja migran lebih siap dan mandiri secara finansial. Buku saku tentang literasi keuangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya, bagaimana mengelola keuangan yang bijak, yang benar, sehingga tidak tertipu, tidak disalahgunakan oleh oknum baik di negara lain maupun di negara kita terhadap para pekerja migran kita. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Christina Aryani menekankan pentingnya mengajarkan pekerja migran mengelola keuangan dengan bijak. Intinya kita ngajarin mereka, pertama mengelola keuangan. Tadi Pak Menteri bilang jangan konsumtif ya. Berapa besar kita gunakan untuk pengeluaran kirim ke keluarga juga diajarin jangan konsumtif. Kemudian kalau investasi kan bisa diajarin untuk masuk ke SBN, terus kemudian beli emas ya. Dari Jakarta, Behtari, Mutia, Simpo TV melaporkan.
Sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merespon rencana pembatasan game daring imbas ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Saat ini pengaturan terhadap game daring bakal dibahas bersama lintas kementerian lembaga yang berkaitan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan saat ini pihaknya bakal membahas bersama polemik game daring dengan sejumlah lintas kementerian yakni Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak hingga Kementerian Agama. Menurut Muti, kewenangan terhadap pengaturan media game daring ada pada wilayah Kekomdigi, sehingga saat ini tengah membangun pembahasan detail bersama 4 kementerian lembaga lainnya. Hal ini juga disampaikan Muti saat sesuai menghadiri Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Jakarta. Adapun memang sebelumnya, Mendikdasmen tersebut sempat memberikan usulan pembatasan terhadap game daring Roblox yang viral beberapa waktu yang lalu. Nanti kita memang harus bicara lintas kementerian. Ini kan paling tidak melibatkan 4 kementerian. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian Komdigi, kemudian Menteri P3A dan juga Kementerian Agama. Paling tidak nanti kami harus duduk bersama membicarakan masalah ini. Karena kewenangan untuk mengatur media ini kan bukan pada kami. Kewenangannya ada pada Komdigi. Dan kalau teman-teman wartawan masih ingat, termasuk yang awal mengusulkan agar game ini diatur kan kami kan. Kami sudah menyampaikan dari awal bahwa game itu ada manfaatnya, ya itu sudah diskusi akademik yang sangat panjang. Game sebagai media pendidikan ya, tetapi game yang tidak diawasi itu menjadi masalah tersendiri dan problemnya sekarang adalah ya siapa yang bisa mengawasi ketika anak bermain game, apalagi ketika main gamenya dengan HP di kamar misalnya, itu kan tidak ada yang bisa mengontrol dan banyak kekerasan itu terjadi. Inspirasinya dari game itu, atau paling tidak dia kalau toh misalnya dia tidak terpengaruh langsung, ketika dia ada masalah-masalah psikologis tertentu, dia juga akan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol. Inilah yang nanti perlu kita lakukan bersama-sama dan kami mencoba memperbaiki ini supaya pendekatannya tidak terlalu struktural, tapi lebih partisipatif dan komprehensif. Diketahui rencana pembatasan game daring ini muncul usai kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, di mana pelaku yang berusia di bawah umur diduga terinspirasi dari game daring. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online bertema perang. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak pasca peristiwa ledakan di SMAN 72. Pemerintah terus melakukan evaluasi pasca peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Upaya pembatasan terhadap konten atau game online kekerasan akan dilakukan guna mengantisipasi hal serupa. Atas dasar itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online bertema perang. Seluruh langkah preventif bisa dilakukan agar insiden yang mengakibatkan puluhan siswa luka itu tidak kembali terulang. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Ketua Umum Dekranaz Selvi Gibran Rakabuming meninjau pengelolaan sampah di Pusat Daur Ulang Kota Denpasar, Bali. Dalam kunjungannya, Selvi berdialog dengan komunitas lingkungan dan menyerahkan 120 bingkisan sembako kepada masyarakat sekitar. Selvi Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional sekaligus pembina Seruni KMP, melakukan kunjungan kerjanya dengan meninjau Pusat Daur Ulang Kota Denpasar, Bali pada 7 November 2025. Selvi disambut Wakil Wali Kota Denpasar, IKADEK Agus Arya Wibawa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ida Bagus Putra Wirabawa, serta Kepala Unit PDU Victor Andika Putra. Dalam peninjauan, Selvi juga melihat langsung pengolahan sampah organik dan anorganik, serta workshop masyarakat yang mengolah limbah plastik, kain, dan bahan anorganik menjadi tas koper, pot tanaman, dan juga kerajinan rumah tangga.
Ia juga berdialog dengan komunitas pegiat lingkungan dan kepala desa Kesiman, Kertalangu, Imade Suena mengenai pentingnya edukasi pemilihan sampah sejak dari rumah agar kesadaran lingkungan tumbuh berkelanjutan. Kalau edukasinya ke masyarakat sendiri untuk mengolah sampah, kalau untuk ke rumah tangga itu semua rata-rata sudah memilah. Sumbernya ini kan yang desa, Ibu. Jadi Titi yang harapkan Bapak Kepala Desa targetnya 2028 nanti itu sampahnya selesai di desa. Desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar menjelaskan bahwa proses pengolahan kompos dan pembuatan produk seperti vaping block dan juga pelet organik. Sebelum meninggalkan PDU, Ibu Selvi menyerahkan 120 bingkisan sembako kepada masyarakat sekitar. Berharap kehadirannya memperkuat sinergi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat untuk mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan berdaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan bahwa Kemendes PDT siap melibatkan Komite 1 DPD RI dalam kunjungan-kunjungan untuk mengoptimalkan pembangunan desa-desa di tanah air. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua 3 Komite 1 DPD RI, Muhdi menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pembangunan desa yang digagas oleh Kementerian Desa dan PDT. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengkampanyekan lumbung pangan desa dan desa adat saat menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang pada Minggu 9 November 2025. Mendes Yandri menyebut kampung adat yang terletak di Kampung Cikondang, Kelurahan Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, memiliki pemandangan yang indah dan sebagian wilayahnya berpotensi dijadikan desa wisata. Ia mengatakan bahwa Kemendes PDT saat ini fokus untuk sukseskan cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendes menilai kesejahteraan itu dimulai dari desa. Oleh karena itu, Kemendes mengajak sejumlah pihak untuk berkolaborasi. Salah satunya Lumbung Kesejahteraan Rakyat yang di dalamnya terdapat Koperasi Sekunder Lumbung Sejahtera Nasional. Memang Kementerian Desa hari ini, Bapak Ibu, fokus ke cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, di mana mempadu-padankan begitu banyak uang triliunan masuk ke desa. Ya, dari dana desa, dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian KKP, dari Kemensos, dari kesehatan, banyak sekali ke desa. Nah, maka program swasembada pangan dari 12 aksi bangun desa itu butuh banyak kolaborasi. Harapan kita dengan adanya simbol hari ini, peresmian lumbung pangan desa, insya Allah bisa ditularkan ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Mendes Yandri berharap program-program pemerintah yang ada di desa dapat dikolaborasikan untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Aris Satria dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BRIN di Istana Negara Jakarta pada Senin sore. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Prof. Arif Satria akan mengarahkan BRIN untuk fokus pada riset-riset dan pengembangan bidang pangan, energi, dan air yang merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Kepala BRIN Profesor Arif Satria akan segera konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait dan juga perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah untuk menjalankan program-program riset dan inovasi di 3 sektor prioritas. Arif Satria melanjutkan untuk sektor pangan misalnya, sasaran riset dan inovasi dapat mencakup bidang-bidang yang terkait dengan pertanian atau on-farm dan di luar pertanian atau off-farm. Amin. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Presiden sudah memiliki program prioritas yang harus kita kawal dalam bidang pangan. Jadi pangan ini benar-benar harus didasari oleh kekuatan riset dan inovasi, dan saya kira banyak sekali hasil riset dan hasil invensi yang dimiliki oleh lembaga riset maupun perguruan tinggi. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengkonsolidasi itu semua agar lebih memiliki impact yang besar bagi perubahan dan kemajuan. Jadi yang paling penting adalah fokus kita adalah pada impact, pada percepatan invensi menjadi inovasi. Karena kalau sudah menjadi inovasi berarti artinya sudah diaplikasikan. Nah, percepatan riset menjadi invensi menjadi inovasi. Nah, itulah yang harus kita lakukan melalui tadi program penguatan dan pengembangan sains teknopark di setiap provinsi.
Saya kira ini saatnya kita pusat harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan daerah agar benar-benar setiap daerah memiliki kekuatan riset yang handal. Arif Satria dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BRIN di Istana Negara Jakarta pada Senin sore, menggantikan Laksana Trihandoko. Pelantikan Arif Satria yang saat dilantik masih menjabat Rektor IPB ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 123 P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BRIN. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung pada 9 November 2025. Mendes mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kerjasama dengan Yayasan Lumbung Kesejahteraan Rakyat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengkampanyekan lumbung pangan desa dan desa adat saat menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang pada Minggu 9 November 2025. Mendes Yandri menyebut kampung adat yang terletak di Kampung Cikondang, Kelurahan Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, memiliki pemandangan yang indah dan sebagian wilayahnya berpotensi dijadikan desa wisata. Ia mengatakan bahwa Kemendes PDT saat ini fokus untuk sukseskan cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendes menilai kesejahteraan itu dimulai dari desa. Oleh karena itu, Kemendes mengajak sejumlah pihak untuk berkolaborasi. Salah satunya Lumbung Kesejahteraan Rakyat yang di dalamnya terdapat koperasi sekunder Lumbung Sejahtera Nasional. Memang Kementerian Desa hari ini Bapak Ibu fokus ke cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, di mana mempadu-padankan begitu banyak uang triliunan masuk ke desa sekarang. Ya, dari dana desa, dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian KKP, dari Kemensos, dari Kesehatan, banyak sekarang dukung desa. Nah, maka program swasembada pangan dari 12 aksi bangun desa itu butuh banyak kolaborasi. Harapan kita dengan adanya simbol hari ini, peresmian lumbung pangan desa, insya Allah bisa ditularkan ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Mendes Yandri berharap program-program pemerintah yang ada di desa dapat dikolaborasikan untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya di mana Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta menyelenggarakan upacara bendera bersama di halaman kantor Dinas Pendidikan dengan hikmat. Melalui peringatan ini, Dinas Kebudayaan menegaskan pentingnya peran generasi muda Jakarta dalam membangun peradaban yang berakar pada nilai-nilai budaya, kebinekaan, dan gotong royong. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan upacara bendera bersama pada Senin 10 November 2025. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang semangat juang para pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dalam suasana kebersamaan, para peserta upacara turut menghayati nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Pada hari ini, di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala, penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekedar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum pernah mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri pada hari ini. Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. Hari ini, marilah kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita. Bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih,
dan melayani dengan lebih tulus. Melalui peringatan ini, Dinas Kebudayaan menegaskan pentingnya peran generasi muda Jakarta sebagai penerus perjuangan bangsa dalam membangun peradaban kota yang berakar pada nilai-nilai budaya, kebinekaan, dan gotong royong, sesuai semangat perjuangan para pahlawan yang senantiasa relevan hingga hari ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah berencana bangun 100 gudang Bulog. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Pemerintah berencana membangun 100 gudang Perum Bulog sebagai komitmen dalam memperkuat penyerapan hasil panen padi dan jagung petani di seluruh Indonesia. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menyaksikan penandatanganan surat keputusan bersama mengenai penugasan percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pasca panen dalam rangka ketahanan pangan nasional. Pemerintah melakukan penandatanganan surat keputusan bersama tentang penugasan percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pasca panen dalam rangka ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan itu, pemerintah sepakat membangun 100 gudang Perum Bulog sebagai komitmen dalam memperkuat penyerapan hasil panen padi dan jagung petani di seluruh Indonesia. Pembangunan 100 gudang tersebut dinilai penting sebab proyeksi produksi padi terus meningkat secara nasional. Bahkan Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton. Selain itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga memastikan agar masyarakat dan petani tidak dirugikan terutama karena ketidakmampuan penyerapan gabah maupun jagung milik petani dalam negeri. Jadi sekali lagi ini merupakan jawaban dari keluhan petani, keluhan masyarakat akan percepatan penyerapan gabah, beras atau jagung dari petani sehingga tidak ada hambatan lagi. Bulog keluhannya gudangnya kurang. Nah sekarang akan dibangun secepat-cepatnya 100 gudang. Jadi intinya ini adalah jawaban dari keluhan para petani. Saya kira demikian Pak. Dari Jakarta, Sri Dewi Dayati, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Menhub Raja mengatakan kolaborasi dengan seluruh pihak dilakukan untuk memastikan pasar karbon Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan. Acara High Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 dihadiri para pemimpin dunia usaha, investor, dan lembaga internasional. Dalam acara diketahui Kemenhub dan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela Integrity Council for the Voluntary Carbon Market melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU untuk memperkuat kerjasama dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon sukarela berintegritas tinggi, serta memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global tertinggi. Menhub Raja Antoni menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional yang memperkuat landasan hukum bagi pengelolaan pasar karbon di Indonesia. Baru saja diselenggarakan pertemuan dengan para investor, para buyer untuk carbon market, dan ada sambutan yang luar biasa tadi di forum. Mereka sangat senang dengan inisiatif, keberanian, sekaligus terobosan yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dengan menerbitkan Perpres Nomor 110 2025 yang menjadi standar baru untuk kita membuka peluang bagi investor hijau, ya, green investor dan green growth, ya, pertumbuhan hijau. Jadi sekali lagi kita on the right track, ya, dalam track yang sudah benar,
Dan tadi kita lihat betapa dunia internasional ya, para investor yang memang sudah dari dulu menunggu kesempatan Indonesia untuk membuka peluang bagi mereka berinvestasi. Dalam COP30 UNFCCC, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi salah seorang delegasi Indonesia yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto mendampingi utusan khusus Presiden bidang perubahan iklim dan energi Hashim Jojo Hadikusumo di COP30. Kementerian Kehutanan mengkampanyekan Indonesia from Rainforest to Global Carbon Hub and Marketplace. Indonesia dari hutan hujan menjadi pusat dan pasar karbon global. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI jadi wadah strategis pembinaan karakter generasi muda dalam semangat bela negara. Semangat tersebut tergambar dalam perkemahan Sabtu Minggu atau Persami Bela Negara di Merauke, Papua Selatan. KKRI atau Korps Kadet Republik Indonesia jadi wadah strategis pembinaan karakter generasi muda dalam semangat bela negara. KKRI menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang tangguh, berintegritas dan berjiwa patriot melalui disiplin kepemimpinan dan kerjasama. Semangat tersebut tergambar dalam perkemahan Sabtu Minggu atau Persami Bela Negara di Merauke, Papua Selatan. Langkah tegap dan kebersamaan para kadet dinilai mencerminkan tekad kuat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dalam kesempatan itu, Pangdam 24 Mandala Trikora Maijen TNI Lugi Avianto bersama Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menegaskan generasi muda harus ditempa menjadi pribadi yang disiplin dan berkarakter kuat. Karena generasi muda adalah investasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tujuan utama dari Korps Kadet Republik Indonesia ini yaitu untuk mewujudkan generasi muda yang tangguh sebagai investasi masa depan di Provinsi Papua Selatan ini khususnya dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Pemprov Papua Selatan bersama dengan para bupati, seluruh anggota Forkopimda datang menghadiri kegiatan Persami perkemahan Sabtu Minggu yang dilaksanakan oleh Kodam 24 Mandala Trikora dalam rangka KKRI Korps Kadet Republik Indonesia untuk pembinaan, pembimbingan dan kaderisasi terhadap anak-anak muda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i hadir dalam welcoming dinner Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2025 di Balai Kota Tangerang pada Senin malam. Dalam kesempatan itu Romo menegaskan bahwa madrasah tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tapi juga mendorong bakat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar berjalan beriringan. Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2025 digelar sebagai ajang untuk menumbuhkan semangat inovasi dan penguasaan teknologi bagi siswa madrasah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang bagi para pelajar madrasah ibtidayah, sanawiyah, dan aliyah untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang sains dan riset. Pada welcoming dinner menyambut Grand Final OMI, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa madrasah tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari ajaran Islam. Ajang tersebut menjadi langkah nyata dari pengajaran di madrasah, bahwa ilmu agama dan teknologi dapat berjalan beriringan untuk membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berdaya saing di era modern. Pemenang OMI 2025 akan mendapatkan penghargaan berupa medali dan sertifikat, serta berkesempatan direkomendasikan ke perguruan tinggi negeri terbaik. Yang ingin saya sampaikan bahwa madrasah hari ini tidak melulu hanya mempelajari apa yang selama ini dikenal dengan pelajaran fikih, tarikh Islam, tauhid, adab, dan lain sebagainya. Tapi juga sudah mempelajari teknologi. Karena sesungguhnya teknologi itu juga bagian dari ajaran Islam. Sama seperti kedokteran, pertanian, perikanan, kelautan, astronomi, itu adalah bagian dari ajaran Islam. Jadi kita ingin meredefinisi kembali pengajaran Islam itu tidak sebatas hanya pengetahuan-pengetahuan untuk melakukan ibadah mahdhah, tapi juga untuk melakukan kehidupan di semua lini, termasuk bidang teknologi. Dan itu yang sekarang sedang berlangsung, insya Allah akan berlangsung mulai hari ini sampai 5 hari ke depan, sampai tanggal 14. Dan insya Allah kita akan melihat nanti hasil-hasil dari
temuan dari para siswa madrasah baik di bidang sains maupun riset. Dan sekali lagi kita ingin membuktikan bahwa cerita agama itu juga cerita tentang teknologi. Dari Tangerang, Fahrizal, Fani, Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden RI Prabowo Subianto membahas insiden ledakan di SMA 72 Jakarta Jumat lalu. Ia meminta kepada sekolah untuk mewaspadai pengaruh game online dan perundungan di kalangan siswa. Presiden Prabowo Subianto membahas insiden ledakan di SMA 72 Jakarta pada Jumat lalu. Ia juga meminta sekolah untuk mewaspadai pengaruh game online dan perundungan di kalangan siswa. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pejabat negara di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Hadir dalam rapat tersebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Kebudayaan Fadlizon, serta pejabat lainnya. Menurut Mensesnek, pengaruh game online tidak bisa diabaikan karena dapat berdampak pada perilaku siswa dan dalam jangka panjang mempengaruhi masa depan mereka. Prasetyo mencontohkan game bergenre perang seperti PUBG. Dalam permainan tersebut terdapat berbagai bentuk kekerasan dan penggunaan senjata api yang dapat dipelajari dengan mudah. Tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online. Mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan ya. Nah, di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali itu pelajari. Di berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Jadi kita sampaikan ya sekali lagi juga kalau berkenaan dengan masalah bullying ya bagaimana kemudian kita sebagai sesama anak bangsa ini ya menghindari hal-hal yang tidak baik atau berimplikasi yang kurang baik seperti cyberbullying. Selain pengaruh game, perundungan di kalangan siswa juga menjadi perhatian Presiden Prabowo. Ia meminta pihak sekolah mewaspadai fenomena tersebut, terutama setelah muncul informasi dari kepolisian bahwa terduga pelaku ledakan di SMA 72 adalah korban bullying. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Hal serupa juga datang dari Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, angkat bicara perihal dugaan pelaku dalam ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading yang merupakan korban bullying. Dirinya menegaskan bahwa praktik bully atau perundungan tidak boleh terjadi dalam dunia pendidikan. Dalam kasus ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, pihak kepolisian berhasil mengamankan satu orang yang diduga pelaku. Pelaku ini merupakan salah satu siswa SMA 72 Kelapa Gading dan diduga menjadi korban bullying. Merespon hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menegaskan, ledakan tersebut merupakan sebagai pengingat untuk tidak melakukan bully. Menurutnya, pendidikan sangat penting. Namun ia menyayangkan maraknya siswa maupun siswi yang menjadi korban bully. Itu selalu diperingatkan, jangan main-main bully anak-anak ini. Ya, karena itu ada motifnya masih didalami, belum tentu juga seperti itu. Karena ini kira-kira ada atensi juga nggak Pak? Ini kalau misalkan anak pelaku siswa ini malah terlibat mungkin. Ya, ini soal pendidikan penting untuk betul-betul seperti itu. Ya. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh pada peringatan Hari Pahlawan. Gelar diberikan kepada tokoh yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan, politik, dan penguatan persatuan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh pada peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara Jakarta pada Senin 10 November 2025. Acara diawali dengan prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkontribusi bagi bangsa. Sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia, yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera. Mengheningkan cipta mulai
Penganugerahan berdasarkan keputusan Presiden nomor 116/TK/tahun 2025 yang ditetapkan pada 6 November 2025. Tokoh yang menerima gelar antara lain Ki Haji Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsina, Prof. Dr. Mohtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma El Yunusia, Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikona Muhammad Holil, Tuan Ronda Haim Saragi, dan Zainal Abidin Syah dari berbagai provinsi di Indonesia. Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan memberikan pertimbangan pengusulan ini dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada mereka yang telah meninggal dan semasa hidupnya berjuang di bidang politik, bersenjata, atau bidang lain untuk merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta memperkuat persatuan bangsa. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Keluarga para tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto. Gelar ini diberikan untuk mengenang jasa dan perjuangan mereka termasuk Soeharto, Gus Dur, Marsinah, dan Rahma El Yunusia. Keluarga para tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan negara. Keluarga Soeharto, Gus Dur, Marsina, dan Rahma El Yunusia menyatakan apresiasi atas pengakuan jasa-jasa anggota keluarga mereka yang diakui secara resmi. Putra dan putri mendiang Soeharto menyerahkan penilaian jasa ayah mereka kepada masyarakat, sementara keluarga Marsina menyoroti perjuangan sosial dan keberanian aktivis buruh tersebut yang gelarnya diterima oleh kakak dan adiknya Marsini dan Wijiyanti. Marsini juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang terus memperjuangkan perjuangan Marsina hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Pada kesempatan yang sama, ahli waris Rahma El Yunusia Fauzia Fazia Muhammadin menyampaikan rasa syukur atas penganugerahan gelar tersebut. Ya, pro kontra kan masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya. Ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar-wajar saja. Penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya Marsina. Dan kita dari pihak keluarga tentu menyambut dengan rasa syukur. Semua santri juga menyambut dengan rasa syukur bahwa ketika pemerintah memberikan penghargaan sebagai pahlawan, artinya ada pengakuan atas perjuangan Bunda Rahma El Yunusia yang tak hanya sebagai tokoh pendidikan tapi juga tokoh perjuangan kemerdekaan. Ya, itu yang kita rasakan dan kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada pemerintah Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan anugerah ini. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 116/TK/tahun 2025, mencakup 10 tokoh termasuk Gus Dur, Soeharto, Marsina, dan Rahma El Yunusia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Marsina, sosok pekerja perempuan yang menjadi simbol perjuangan buruh dan keberanian rakyat biasa dalam menegakkan keadilan. Penganugerahan tersebut dilakukan pada upacara di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Marsina, sosok kerja perempuan yang menjadi simbol perjuangan buruh dan keberanian rakyat biasa dalam menegakkan keadilan. Marsini, kakak kandung Marsina, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh pihak yang telah berjuang mengusulkan gelar pahlawan bagi adiknya. Marsini juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang selama ini setia menjaga semangat perjuangan Marsina, mulai dari pemerintahan daerah Nganjuk, organisasi pekerja seperti KSPSI dan juga KSBSI, hingga para aktivis dan juga LSM yang terus memperjuangkan pengakuan atas jasa Marsina. Marsini juga menegaskan bahwa perjuangan Marsina harus terus menjadi inspirasi bagi pekerja di seluruh Indonesia agar tidak melupakan nilai-nilai keadilan dan keberanian yang diperjuangkan adiknya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang.
Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya Marsina. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Baik dari LSM, baik dari pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang support. Beliau bertiga yang ada di sini inilah yang mengawal dari seminar daerah, seminar nasional, juga berjuang untuk pemberkasan administrasinya di Pemda, di provinsi, bahkan di nasional. Semuanya terima kasih. Jika ada yang belum saya sebut, juga terutama keluarga, saya berterima kasih. Semua yang dibutuhkan, yang ada, keluarga bisanya mensupport apa yang dipunya untuk administrasi supaya gelar pahlawan Marsina tercapai. Sebagaimana diketahui, Marsina dikenal luas sebagai ikon perjuangan hak-hak pekerja, gugur dalam memperjuangkan keadilan bagi rekan-rekannya di Sidoarjo pada tahun 1993. Kini nama Marsina kini menjadi pahlawan bangsa yang dikenang karena pengabdian dan keberanian mereka. Di Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kemenko PMK tekankan kolaborasi untuk turunkan kasus TBC. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 orang tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Bank Rakyat Indonesia kepada 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kasus korupsi ini merugikan negara sebesar 1,689 triliun rupiah. Tim penyidik Kejati Sumsel kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank plat merah kepada 2 perusahaan, yakni PT BSS dan PT SAL. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan cukup lama dan melibatkan dari 107 saksi, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akhirnya menetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu WS Direktur PT BSS sejak 2016 hingga sekarang, sekaligus Direktur PT SAL sejak 2011. MS Komisaris PT BSS periode 2016 hingga 2022. DO Junior Analis Kredit Grup Analisis Risiko Kredit Divisi Kantor Pusat Bank Plat Merah pada tahun 2013. ED Akun Officer Relationship Manager Agribisnis Kantor Pusat Bank Plat Merah periode 2010 hingga 2012. RA Relationship Manager Divisi Agribisnis Kantor Pusat periode 2011 hingga 2019. Sedangkan seorang wanita, ML, yang menjabat sebagai Junior Analis Kredit Grup Analisis Risiko Kredit pada tahun 2013. Penetapan 6 orang tersangka ini langsung disampaikan oleh Kepala Kejati Sumsel, Ketut Sumedana, yang akan terus mendalami kasus ini. Dan pada hari ini, tim penyidik menetapkan 6 orang tersangka, yaitu tersangka WS selaku Direktur PT BSS tahun 2016 sampai dengan 2011 dan sampai sekarang. Kemudian yang kedua yaitu MS selaku Komisaris PT BSS dalam periode 2016 sampai 2022. Dan yang ketiga adalah DO yaitu selaku Junior Analis Kredit Grup Analisa Risiko Kredit Divisi Kantor Pusat salah satu bank plat merah tahun 2013. Kemudian yang keempat ED selaku Akun Officer atau RO atau Relationship Manager di Agribisnis Kantor Pusat salah satu bank plat merah juga 2010-2012. Kemudian yang kelima ML selaku Junior Analis Kredit Grup Analisa Risiko Kredit Divisi Kantor Pusat salah satu bank plat merah 2013. Kemudian keenam adalah RA selaku Relationship Manager nomor 2 sampai 6. Berarti 5 orang ini hari ini kita lakukan proses penahanan selama 20 hari. Sebelumnya, tim penyidik Kejati Sumsel sudah mengamankan sebagian kerugian negara sebesar 506 miliar 150 juta.
Berdasarkan perhitungan sementara, estimasi total kerugian negara mencapai 1,689 triliun rupiah dan masih belum dikembalikan oleh tersangka sebesar 1,183 triliun rupiah. Untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan, para tersangka kini dititipkan di rumah tahanan Pak Jo Palembang untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Gerakan Nasional TOS TBC terus digencarkan pemerintah. Program ini mendorong penemuan dini kasus TBC serta pengobatan yang tuntas sampai sembuh. Dengan fasilitas pengobatan yang semakin lengkap, pemerintah menargetkan penurunan signifikan kasus TBC mulai 2025. Masyarakat diharapkan lebih waspada dan tidak ragu untuk melakukan pemeriksaan dini. Upaya pencegahan TBC tak hanya berfokus pada penemuan kasus, tetapi juga peningkatan kesadaran hidup sehat di masyarakat. Melalui Gerakan Nasional TOS TBC, pemerintah bersama tenaga kesehatan dan organisasi sosial terus melakukan edukasi hingga level kelurahan. Program ini juga mendorong keluarga untuk aktif memantau anggotanya, termasuk memastikan pasien patuh minum obat selama masa terapi yang bisa mencapai 6 bulan atau lebih. Dengan langkah yang terkonsolidasi, Indonesia menargetkan TBC tidak lagi menjadi ancaman kesehatan publik dalam beberapa tahun ke depan. Isu yang paling utama adalah bagaimana kita aktif untuk melakukan screening. Screening yang reguler dilakukan saat ini bersama dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Tetapi juga kita perlu lebih aktif lagi untuk melakukan screening. Setelah screening dilakukan, jangan sampai ada stigma. Dengan sinergi yang kuat, Gerakan Nasional TOS TBC menjadi momentum menuju Indonesia sehat dan bebas TBC. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah belum menjadi kebutuhan mendesak dalam waktu dekat. Said menilai kebijakan tersebut memerlukan waktu persiapan panjang, termasuk sosialisasi intensif kepada masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa saat ini belum menjadi urgensi terkait rencana pemerintah yang ingin redenominasi rupiah. Menurutnya, dalam melakukan redenominasi rupiah memerlukan waktu yang panjang serta sosialisasi kepada masyarakat. Said menyebut masa sosialisasi diperlukan agar masyarakat memahami bahwa redenominasi berbeda dengan sunering atau pemotongan nilai uang. Pasalnya, kesalahpahaman publik pada tahap ini dapat menimbulkan keresahan dan polemik. Urgensi tidak, pada tingkat kebutuhan ke depan barangkali iya. Oleh karenanya kalau itu 2027, pemerintah intensif 2026 melakukan sosialisasi ke masyarakat, punya pemahaman yang sama, baru persiapan internal pemerintah juga, baru itu dapat dilakukan pembahasan undang-undangnya, pembahasannya baru dilakukan di 2027. 7 tahun proses redenominasinya ketika di undang-undangnya diterbitkan. Tapi kalau sosialisasi 1 tahun penuh intensif, insya Allah bisa. Tapi mungkin yang harus diketahui masyarakat, redenominasi ini berbeda dengan sunering, Bu ya? Justru itu perlu sosialisasi, jangan sampai redenominasi itu sama dengan bagi masyarakat pemotongan uang. Nah itu kan bahaya sekali. Sehingga perlu sosialisasi betul. Hati-hati pada tingkat itu. Ini sama sekali bukan pemotongan uang. Tapi mungkin dari sisi manfaatnya, kalau pemerintah melakukan redenominasi itu seperti apa? Ya memang sangat bermanfaat sih. Kalau 10 juta tebelnya 3 cm, nolnya 3 dibuang, kan lumayan punya 1 lembar. Tapi kalau berpengaruh ke nilai tukar kita kepada dolar, apakah bisa memperkuat? Tidak. Itu redenominasi itu pada akhirnya kita menjaga wibawa rupiah, kedaulatan rupiah kita. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri dipimpin Jimli Asyidik. Komisi ini diharapkan akan bekerja secara transparan, melibatkan masukan dari berbagai pihak dan menampung aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik.
Komisi ini diminta bekerja secara taktis dan transparan, serta memberikan laporan periodik untuk mengambil keputusan terkait reformasi kepolisian dan evaluasi lembaga pasca reformasi. Jimli menyampaikan laporan komisi tidak hanya berupa rumusan, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari tokoh bangsa, aktivis, hingga kreator konten, sebagai bentuk transparansi dan respon terhadap aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo menekankan pentingnya mendengar suara rakyat dalam proses reformasi. Ya, tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan. Walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kalau rumusan kami bisa kerjain sendiri-sendiri, pasti bagus-bagus. Tapi cara rumusan usulan kebijakan reformasi itu diperoleh itu penting. Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti nggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube. Tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan. Insya Allah kita akan terbuka. Komisi terdiri dari 10 anggota termasuk Menteri Tito Karnavian, Yusril Iza Mahendra, Mahfud MD, Kapolri Listio Sigit Prabowo, serta beberapa mantan Kapolri. Pembentukan komisi diatur melalui keputusan Presiden nomor 122/P tahun 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta semua lembaga produk reformasi segera dievaluasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Jimli Asyidik menyampaikan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpinnya akan menampung aspirasi masyarakat dan menghasilkan keputusan yang mengikat. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh lembaga produk reformasi segera dievaluasi secara berkala, mencakup kinerja dan kemungkinan restrukturisasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyidik, usai dilantik oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta pada 7 November 2025. Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat terkait perbaikan institusi Polri. Jimli menegaskan komisi akan bekerja independen, menelaah aspirasi yang masuk dan menghasilkan keputusan yang mengikat, bukan sekedar rekomendasi. Sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan beliau juga menyampaikan tadi kepada kami, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi. Semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji. Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada bulan Agustus yang lalu, dan juga disuarakan oleh tokoh-tokoh bangsa. Mudah-mudahan tim ini nanti bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasilnya yang diperlukan, tapi juga proses. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya. Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Nah, karena itu Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri. Komisi terdiri dari 10 anggota dipimpin oleh Jimli Asyidik, termasuk Menteri Tito Karnavian, Yusril Iza Mahendra, Mahfud MD, Kapolri Listio Sigit Prabowo, serta beberapa mantan Kapolri. Pembentukan komisi diatur dalam keputusan Presiden nomor 122/P tahun 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendorong transformasi pertanian melalui teknologi digital. Melalui program Tani Digital, pemerintah ingin membuat sektor pertanian lebih efisien dan meningkatkan taraf hidup para petani. Sektor pertanian Indonesia kini memasuki era baru yang tak hanya mengandalkan tenaga dan lahan, tetapi juga teknologi, data, dan inovasi digital untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kementerian Komunikasi dan Digital melalui program Tani Digital terus mendorong transformasi pertanian dengan pemanfaatan teknologi Internet of Things atau IoT. Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan membantu petani naik kelas melalui penggunaan teknologi modern. Dalam kegiatan panen tani digital di Kabupaten Sragen, Rabu 5 November 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa teknologi baru harus membawa dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu teknologi yang digunakan dalam program tani digital adalah IoT Smart Precision Agriculture System, hasil inovasi anak bangsa. Sistem ini terbukti dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Program Tani Digital merupakan kolaborasi antara Kemkom Digi, Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Sragen, dan mitra penyedia teknologi. Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Presiden menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern seperti IoT dan kecerdasan artifisial untuk mencapai swasembada pangan nasional. Makanya intuisi para petani ini digabungkan dengan kemajuan teknologi. Kita tahu kapan sawah kita kekurangan air, kapan membutuhkan pupuk, kapan membutuhkan cahaya, ya, atau kalau terlalu panas suhunya itu bisa dideteksi dari rumah masing-masing. Transformasi melalui program Tani Digital membuktikan bahwa teknologi bukan hanya milik kota, tetapi juga sahabat petani di desa. Inovasi yang berpihak pada petani ini menjadi langkah konkret dalam membangun ketahanan pangan nasional berbasis teknologi dan kolaborasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto, Rutan Depok semakin gencar menggelar sederet program kemandirian untuk warga binaan. Salah satunya yang cukup menyita perhatian yakni program kuliah gratis. Program yang digagas oleh Kepala Rutan Depok Agus Imam Taufik ini diyakini efektif untuk memutus mata rantai kejahatan, sekaligus membuka peluang positif bagi para narapidana ketika bebas dari masa hukumannya. Program kuliah gratis ini pun disambut antusias sejumlah warga binaan. Pasalnya, cukup banyak yang mendaftar untuk mendapatkan program beasiswa S1 tersebut. Kepala Rutan Depok Agus Imam Taufik mengatakan bahwa pendidikan adalah hak untuk semua warga negara, termasuk mereka yang saat ini berada di balik jeruji besi penjara. Program kuliah gratis itu akan diikuti sekitar 24 warga binaan. Terkait hal tersebut, pihak Rutan Depok sendiri merasa perlu untuk berkolaborasi, membangun kemitraan strategis dengan beberapa kampus, pemerintah daerah hingga dinas sosial, agar warga binaan bisa mendapatkan program tersebut. Kami dari Rutan Depok sedang mengupayakan langkah-langkah strategis melalui kemitraan strategis dengan beberapa stakeholder, termasuk pemerintah daerah Kota Depok, dinas sosial, dinas pendidikan, dan beberapa kampus untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak kami warga binaan Rutan Kelas 1 Depok dalam rangka program kuliah S1 gratis bagi warga binaan. Saat ini pihak Rutan Depok juga tengah intens membangun komunikasi dengan salah satu kampus yang dikabarkan siap mendukung program itu. Ada sejumlah syarat dalam ketentuan program kuliah gratis Rutan Depok. Pertama, berkelakuan baik, memiliki ijazah SMA, kemudian seleksi asesmen, dan melakukan screening untuk menjadi kandidat salah satu warga binaan yang diusulkan untuk mendapatkan kuliah gratis tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menargetkan penyelesaian 65 kampung nelayan merah putih tahun ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengembangkan budidaya perikanan secara nasional dan secara bertahap hingga 2 tahun ke depan. Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan 65 titik kampung nelayan merah putih tahun ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, usai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada 6 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan KKP untuk mengembangkan budidaya perikanan di darat. Sakti menjelaskan bahwa pengembangan ini akan dijalankan secara nasional dan menyasar berbagai wilayah strategis. Program pengembangan budidaya perikanan direncanakan berjalan bertahap dan ditargetkan selesai dalam 2 tahun ke depan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Pembangunan budidaya di darat itu juga salah satu yang diminta oleh beliau untuk di 500 kabupaten 2026. Tapi tahun ini dimulai kita
Ada 100 titik yang akan kita bangun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua bocah diterlantarkan OTK di pinggir tol Wiyoto Wiono. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan. Warga desa Lewinutuk, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas di pinggir tol Jagorawi pada 10 November 2025 sore. Korban yang merupakan pengemudi taksi online ditemukan dengan kondisi tangan terikat lakban dan kaki terikat tali. Pria tersebut diduga korban pembunuhan. Video amatir warga inilah yang menunjukkan seorang pria tergeletak tak bernyawa di pinggir tol Jagorawi kilometer 30 Desa Lewinutung, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 10 November 2025 sore. Korban terlihat terlentang dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Warga mengaku terkejut dan tak menyangka kejadian tersebut terjadi di wilayah mereka. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan barang bukti yang ada di sekitar lokasi penemuan mayat. Hingga Selasa 11 November 2025 siang, polisi berhasil mengantongi identitas korban. Dari hasil identifikasi sementara, korban diketahui bernama Ujang Adiwijaya, berusia 57 tahun, warga Depok. Diduga korban merupakan supir taksi online. Diduga pria itu meninggal dunia akibat dibunuh dan jenazahnya lalu dibuang ke pinggir tol untuk menghilangkan jejak. Saya itu sedang jualan kan ya. Terus ada bapak-bapak, Pak Jenal itu kesini itu bilang katanya ada mayat di pinggir tol. Nah akhirnya saya sama Pak Jenal itu menuju ke pinggir tol. Posisi mayatnya itu tiduran seperti biasa, cuman memang tangannya itu terikat lakban, kaki terikat, posisinya tidur miring ke sebelah kiri, tapi badan posisinya lurus. Kemarin di sekitar jalan tol, di pinggir jalan tol, pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekitar jam 17.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan tol ditemukan sesosok jenazah. Kemudian kami yang mendengar lebih awal kita langsung ke TKP, dan setelah di TKP benar adanya ada sesosok jenazah yang tergeletak di pinggir jalan tol, tepatnya di kilometer 30 wilayah Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Oke, untuk jenis kelamin? Jenis kelamin laki-laki. Oke, untuk di lokasi kejadian ditemukan apa aja Dan? Pada saat kita ke TKP, kemudian kami melakukan olah TKP, selanjutnya jenazah tersebut kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Dan setelah dilakukan beberapa pemeriksaan bahwa jenazah tersebut dapat teridentifikasi melalui alat bahwa jenazah laki-laki tersebut bernama Ujang Adiwijaya, warga dari Kota Depok. Hingga kini tim Reskrim Polsek Citerep dan Satuan Reskrim Polres Bogor masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku dan motif di balik tindakan kejam tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang residivis kasus jambret spesialis perhiasan ditangkap polisi usai menjambret kalung emas milik seorang emak-emak yang hendak menghadiri pesta pernikahan di Kota Padang Sidampuan, Sumatera Utara. Lantaran melawan pada saat diminta menunjukkan barang bukti, pelaku akhirnya dihadiahi timah panas oleh petugas. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan pelaku sedang mengamati situasi sekaligus melihat calon korban, yaitu emak-emak yang sedang mengenakan perhiasan. Pada saat itu melintas seorang emak-emak yang hendak menghadiri pesta pernikahan dan mengenakan perhiasan emas. Melihat calon korban, pelaku pun langsung membuntuti korban dan merampas kalung emas yang dikenakan korban dan langsung melarikan diri. Usai melakukan serangkaian penyelidikan,
petugas pun menangkap pelaku di sebuah rumah yang berada di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Lantaran melawan pada saat diminta oleh penyidik menunjukkan barang bukti, pelaku pun lantas dihadiahi timah panas oleh penyidik. Dalam rilisnya pada Senin 10 November 2025 sore, Kasih Humas Polres Padang Sidimpuan AKP Kenborn Sinaga mengatakan, modus yang digunakan pelaku berinisial AF ini adalah sengaja memantau calon korban di acara keramaian, salah satunya pada acara pesta pernikahan. Selain itu, AF juga telah 2 kali dihukum penjara dengan kasus serupa, yaitu jambret spesialis perhiasan. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, pakaian yang digunakan pelaku, dan flash disk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melancarkan aksinya. Minggu tanggal 28 September 2005 pukul 14.30 WIB, pada saat korban dan saksi atas nama WF hendak menghadiri undangan pesta di Jalan Makmur, Kelurahan Sekanyang Baru, Padang Sidimpuan Selatan. Kemudian korban memutar sepeda motor yang dikendarainya karena jalan sempit, kemudian dari arah berlawanan pelaku menghampiri dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Genio warna hitam dan merampas ataupun menarik paksa kalung emas yang dikenakan korban. Pelaku tersebut langsung melarikan diri dan sempat dikejar oleh korban. Namun pelaku berhasil kabur. Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Tim Liputan Sirpo TV melaporkan. 2 orang bocah ditemukan petugas polisi jalan raya di pinggir tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Keduanya ditemukan saat petugas tengah melakukan patroli di area tol tersebut. Kedua anak itu mengaku ditinggalkan orang tidak dikenal setelah sempat dibawa menggunakan sepeda motor dari kediaman mereka. Petugas Satuan Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya pada Minggu 9 November 2025 menemukan 2 anak berusia 4 dan 10 tahun tengah berjalan di pinggir jalan tol Wiyoto Wiono kilometer 15 arah Ancol, Jakarta Utara. Kedua anak yang diketahui bernama Muhammad Renaldi dan Labiru tampak kebingungan dan bisa membahayakan nyawanya sehingga langsung diselamatkan petugas. Setelah dimintai keterangan, kakak beradik itu mengaku sempat dibawa oleh orang tak dikenal menggunakan sepeda motor. Dan setelah sempat diajak berkeliling, mereka pun ditelantarkan di sekitar pintu keluar jalan tol Wiyoto Wiono. Kini kedua anak tersebut telah diserahkan kepada kedua orang tuanya. Setelah petugas polisi berkoordinasi dengan petugas RW 8 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua anak tersebut awalnya bermain sekitar waktu maghrib di sekitaran wilayah Papanggo. Kemudian diambil atau dibawa oleh orang tak dikenal menggunakan motor trail, diajak jalan-jalan, dan kemudian diturunkan di turunan tol keluaran Ompren Papanggo. Kemudian karena kebingungan, kedua anak tersebut naik ke atas dan berjalan serta berdiam di ruas jalan tol layang tersebut, dan kemudian ditemukan oleh petugas kami. Tindak lanjut dari kejadian ini, petugas kami kemudian melakukan koordinasi dengan RW 8 Kelurahan Papanggo dan kemudian berhasil menghubungi kedua orang tersebut sehingga kedua orang tersebut diserahkan kepada orang tuanya. Kami mengimbau kepada orang tua untuk selalu menjaga anak-anak kita, jangan sampai kita abai terhadap keselamatan dan keamanan daripada anak-anak kita. Terima kasih. Petugas pun mengimbau agar kepada seluruh orang tua untuk menjaga anak-anaknya dengan baik dan tidak abai, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk di perairan selatan Banten dalam beberapa hari terakhir membuat aktivitas nelayan terhenti. Gelombang tinggi dan angin kencang memaksa nelayan tidak berangkat melaut untuk menghindari risiko kecelakaan di laut. Ratusan nelayan di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten terpaksa menghentikan aktivitas melaut akibat ombak tinggi yang melanda perairan Selat Sunda. Perahu mereka terparkir di dermaga Binuangan. Para nelayan memilih menunda melaut karena kondisi cuaca dinilai sangat berbahaya. BMKG mencatat tinggi gelombang di perairan Selat Selatan Banten bisa mencapai hingga 2,9 meter
dengan kecepatan angin mencapai 20 knot. Salah seorang nelayan mengaku tidak berani memaksakan diri melaut karena ombak terlalu tinggi dan beresiko terbalik di tengah laut. Agak susah, biasanya buruk karena nelayan mengeluh. Mengeluh karena anginnya besar, ombaknya besar. Mengeluh sekarang. Kondisi ini juga membuat pasokan ikan ke tempat pelelangan ikan Binuangan menurun drastis. Pemasukan ikan berkurang lantaran nelayan tidak melaut dan situasi diperkirakan akan berlangsung hingga cuaca kembali normal. Musim ya bisa dibilang sedang ekstrim gitu. Artinya harus berhati-hati karena cuaca itu kadang-kadang tidak kita bisa prediksi kalau sekarang. Tahu ada ya angin badai gitu. Ada kabar sekarang itu lagi sedang ada badai di laut, makanya perahu-perahu yang pada di laut itu suruh pada pulang karena takut. BMKG mengimbau nelayan dan masyarakat pesisir untuk memperhatikan informasi cuaca terkini dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Dari Lebak, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Evakuasi besar-besaran dari wilayah rawan banjir di Metro Manila terus berlangsung setelah otoritas Filipina mengeluarkan status waspada tinggi akibat mendekatnya Super Typhoon Fungwong. Rekaman yang diambil di Paranaque pada Minggu 9 November 2025 menunjukkan warga mulai tiba di pusat-pusat evakuasi, mendaftar untuk mendapatkan bantuan, dan menempati tenda-tenda sementara menjelang datangnya badai. Seorang pengungsi bernama Maria Okada mengaku segera mengungsi karena rumahnya berdekatan dengan sungai dan ia takut akan keselamatan 4 anaknya. Sementara pengungsi lain, Christina Villanueva, mengungkapkan ketakutannya karena topan yang melanda Cebu sebelumnya bukan super typhoon namun menelan banyak korban, sehingga mereka panik dan mengungsi lebih awal. Menurut laporan, sedikitnya 2 orang telah meninggal dunia dalam bencana tersebut. Sementara pihak berwenang telah mengevakuasi sekitar 1 juta penduduk. Badan Meteorologi Filipina Pagasa menyatakan kondisi mengancam jiwa masih akan berlanjut saat super typhoon yang secara lokal disebut Uwan terus melintasi wilayah Filipina dengan kecepatan angin maksimum mencapai 185 km per jam dan hembusan hingga 230 km per jam. Sementara itu, Pusat Peringatan Topan Gabungan Amerika Serikat atau GTWC mengklasifikasikan Fungwong sebagai topan kategori 3 dan menjadi siklon tropis ke-21 yang melanda Filipina tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pria di Kota Bekasi, Jawa Barat hampir menjadi korban perampokan usai mengambil uang tunai 450 juta rupiah di sebuah bank swasta. Aksi perampokan terjadi saat korban melintas di Jalan Raya Nonon Sontani, Bekasi Timur. Peristiwa terjadi pada Senin siang sekitar pukul 11.30. Korban yang baru saja mengambil uang tunai 450 juta dari sebuah bank swasta dipepet 5 pelaku yang menggunakan 3 sepeda motor. Seorang saksi mata bernama Muhammad Iqbal yang merupakan petugas keamanan di sekitar lokasi mengatakan pelaku berjumlah 5 orang dan bersenjata tajam golok. 2 orang pelaku menyabet korban saat berusaha merebut tas yang berisi uang. Beruntung aksi perampokan itu digagalkan oleh saksi yang spontan meneriaki pelaku dan berusaha menghalangi menggunakan trafikon. Korban lalu diamankan ke pos jaga kompleks perumahan terdekat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian tangan dan tas yang digunakan sempat mengalami kerusakan pada talinya. Jadi kronologisnya berhubung saya jaga kan di gerbang depan tuh. Nah itu jadi korban itu habis narik duit katanya sih dari kantor BCA proyek, dia pulang diikuti lah tuh sama pengendara motor 2 orang. Pas nyampe depan toko Nusantara dipepet, disabet pakai golok gitu. Nah, pas sudah gitu saya lagi di depan tuh refleks, tapi orang refleks kan senemu aja ngeliat ada barang tuh yang kira-kira buat ngusir pakai itu doang, front. Oh, sempat diancam tadi ya, abang nggak? Nah itu, sempat diancam itu sama yang depannya itu, yang saya dipegat itu. Pakai apa bang? Diancam sih cuma ngomong doang. Temen saya takutnya kayak yang kemarin di Cakung atau di Dor, takut gitu doang, makanya saya mundur lagi. Bang, kalau korban sendiri lukanya apa aja bang? Kalau korban sih, alhamdulillah cuma tangannya doang, sini doang sih. Bacok? Iya, kalau buat uang di tas aman. Berapa sih bang nilai nominalnya bang? Kalau nilai nominalnya saya nggak tahu pak. Tapi banyak ya bang? Lumayan banyak itu, masalahnya sampai bosnya juga datang ke sini tadi. Bosnya yang orang itu. Pelaku berapa motor bang? Yang jumlahnya berapa?
Kalau yang pertama yang pembacokan mah bertiga, yang dua bawa sajam, yang satu mengemudi. Sajamnya apa? Terus yang di depan situ juga ada 2 motor nungguin, itu temen dia juga. Jadi total berapa motor? 5? Total ada 5. Ada 5. Masing-masing berboncengan, Bang? Enggak, mungkin kalau yang 2 motor itu cuma mantau doang kayaknya. Kalau yang bawa sajam berapa orang, Bang? Ya, yang kalau bawa sajam 2 yang eksekusi tuh. Yang depan toko Nusantara. Fluorid semua, Bang? Apa? Fluorid semua? Golok, Pak. Bang, itu Iya. tasnya udah sempet dibacok sama dia? Nah, tasnya itu udah sempet putus satu ininya. Itu mau ngambil uang di tas itu mungkin ya? Iya, betul. Ransel atau tas nyamping? Tas gemblok. Tas ransel? Iya, tas ransel. Kalau kata penuturan korban, warga mana, Bang, dia, Bang? Kurang tahu. Itu pas di datang bosnya langsung dibawa sih. Cuman sempat minta nomornya doang. Nomor teleponnya dia. Bang, pada saat kejadian kondisi di sini gimana, Bang? Kondisi rame, cuman ya namanya orang mungkin ya masing-masing lah, takut juga kan, cuman tantin-tantin doang gitu. Sementara jajaran kepolisian telah melakukan olah TKP dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Saat ini unit Reskrim Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Polisi berhasil mengungkap sindikat pencuri spesialis elektronik control unit atau ECU Truk di Bandar Lampung. Dalam pengungkapannya, 2 pelaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk berjudi. Pengungkapan sindikat ini berawal dari penangkapan seorang pelaku berinisial BAS saat akan membongkar ECU mobil di sebuah perusahaan di kawasan Campang Raya, Bandar Lampung. Pengembangan penyidikan kemudian menuntut petugas menangkap satu rekan lainnya berinisial ZL yang diduga sebagai joki dalam setiap aksi pencurian. Dari pemeriksaan, keduanya ternyata telah beraksi lebih dari 25 kali di berbagai wilayah. Modusnya yakni membuka pintu mobil yang terparkir di lokasi sepi, lalu membongkar unit ECU dari dashboard dalam waktu hanya beberapa menit. Keduanya mengaku ECU hasil curian dijual sekitar 5 juta rupiah per unit dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta bermain judi. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti 1 unit ECU truk dan sejumlah alat pembongkar yang digunakan pelaku. Kedua pelaku pun akan dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. ECU yang dibongkar dari kendaraan truk ini kemudian dijual oleh pelaku dengan harga 5,2 juta per ECU. Sementara kalau tadi taksiran harganya itu sekitar 20 juta. Nah, 5,2 juta ini kemudian dibagi dengan jokinya. Jokinya itu dikasih 1 juta, 4.200.000 buat dia. Kemudian digunakan untuk kepentingan sehari-hari dan juga termasuk judi online. Yang bersangkutan saat ini 2 orang ini sudah kami amankan di rutan Polsek Sukarame, di tahanan Polsek Sukarame, dan kita proses sesuai dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini kepolisian masih melakukan pengembangan untuk menelusuri jaringan penadah dan pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan 2 mahasiswa Politeknik Indramayu korban rafting di Bendungan Karet Bengkir, Indramayu. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya, 2 mahasiswa Politeknik Indramayu dilaporkan hilang setelah kegiatan rafting di Bendungan Karet Bengkir, Indramayu pada Sabtu 8 November 2025. Korban pertama Agung Septiadi, 20 tahun, ditemukan pada Minggu malam 9 November 2025 sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, berjarak sekitar 1 km dari lokasi kejadian awal. Sementara korban kedua, Lana Wiratno, 21 tahun, ditemukan pada Senin dini hari 10 November 2025 sekitar pukul 1:05 waktu Indonesia Barat, berjarak sekitar 5 km dari lokasi kejadian awal. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Usai ditemukan, kedua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Dalam insiden tersebut terdapat 7 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan rafting. 5 orang berhasil selamat, sementara 2 korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas Halilintar PKH kembali melakukan penertiban penambangan ilegal di wilayah Bangka Belitung. Dalam operasi terbaru, tim Satgas berhasil menertibkan aktivitas tambang tanpa izin di atas lahan seluas 315 hektar lebih. Penertiban dilaksanakan di Desa Lubuk Lingkuk dan Desa Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kegiatan ini, Satgas Halilintar PKH yang dipimpin oleh Komandan Satgas Maijen TNI Fabrial Bujung Sikumbang berhasil mengamankan 12 unit eskavator, 2 bulldozer, 1 unit genset, serta berbagai perlengkapan tambang. Fabrial menegaskan bahwa penertiban ini merupakan upaya penegakan hukum dan melindungi kawasan hutan lindung serta hutan produksi tetap dari aktivitas penambangan tanpa izin. Karena aktivitas pertambangan ini tidak lengkapi dengan izin, jadi tidak ada izin satupun mereka melakukan aktivitas penambangan ilegal. Oleh karena itu Satgas PKH melakukan penertiban terkait kegiatan hal tersebut. Yang diamankan dari dua sasaran itu seluas 315,48 hektar dari 2 sasaran ya. Termasuk juga kita mengamankan 14 alat berat. Di situ ada F12 eksavator dan 2 doser, termasuk perlengkapan genset dan perlengkapan pertambangan lainnya. Dari hasil penelusuran sementara, aktivitas penambangan ilegal di atas lahan seluas 315 hektar tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga 12,9 triliun rupiah, termasuk dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa.